Selamat siang Nusana Ambo. Alhamdulillah pada siang menjelang sore kini Ambo bisa bersilaturahmi berkunjung ke Tampek Kantor Elkam Kota Pariaman. Pada siang ini Ambo ingin berbincang dan berdiskusi sama Sekretaris Elkam Kota Pariaman, yaitu Bapak Sidi Priyadi Esos MPD. Di samping Ambo alhamdulillah ada kini Bapak Priyadi. Jadi Pak, Ambo ni bertanya ke Pak namanya selaku mamak dan Ambo anak muda namanya kan. Dan Ambo tanya ke Pak terkait untuk fenomena untuk pengangkatan galap datuk. Namun kini sama kita ketahui ada pula datuk yang meninggal dunia Pak. Contohnya kasusnya. Nah setelah meninggal dunia tu gala datuk tu kama beralihnya Pak. Bisa jadi dalam datuk meninggal adalah datuk kau nak meninggal wasiat bisa jadi. Nah setelahnya meninggal jadi rebutnya orang banyak. Nah itu salah satu yang bisa menjadi dilema di lingkungan masyarakat kita, di kaum kita gini Pak. Mungkin untuk kita yang tak tahu mungkin banyak seketiknya bisa lo Ambo bertanya Bapak dan Bapak bisa lo menjabarkan kepada kita bersama. Oke, baik, terima kasih Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara persoalan penghulu, itu adalah bicara persoalan kepemimpinan sosial yang ada di tengah masyarakat Kumadan. Dan yang perlu kita ketahui bahwa penghulu itu sebagai pemimpin dari kaum masing-masing itu adalah merupakan hak tradisional. Jadi hak tradisional kalau dalam hidup bernegara itu adalah merupakan hak yang diakui oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 85. Maksudnya negara mengakui hak-hak tradisional masyarakat sepanjang masih tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Nah, kenapa itu jadikan dasar seorang penghulu itu harus kita lestarikan dan harus kita jadikan salah satu estafet kepemimpinan di kaum masing-masing. Karena hak tradisional itu manfaatnya adalah sebagai pemimpin di kaum. Nah, kalau kita lihat tingkatan daripada penghulu itu, ada penghulu Hindu, ada penghulu kaum, dan ada penghulu suku. Berarti ada tiga. Ada tiga tingkatan. Kalau penghulu Hindu itu artinya seorang penghulu yang diangkat dari kaum ibunya sendiri. Nah, berarti ibunya dimiliki saindua bahasa Awak kan, ranjinya Pak ya. Ranjinya itu penghulu Hindu. Kemudian ada penghulu kaum, artinya dikauminya. Hanya sanaan doang sesuai dengan ranji yang ada. Kemudian ada penghulu suku, berarti ada suku yang mangke. Nah, seperti apa tata cara pengangkatan penghulu apabila penghulu itulah meninggal dunia? Meninggal dunia. Nah, itu pertama kita cari loh. Yang meninggal dunia itu apakah seorang penghulu yang Allah dilewakan? Karena penghulu itu walaupun secara terah atau secara hierarki di dalam Hindu, kaum atau suku memang hanya penghulu, tapi alun dilewakan. Kalau alun dilewakan berarti bajunya masih talipe. Nah, kalau ini meninggal berarti bisa pengangkatan penghulu itu memasang baju nan talipe. Kalau itu dimusyawarahkan melalui kaumnya. Berarti kalau seandainya tadi kan kata Pak kan ada tiga tata cara itu, dan datuk tu kan ada dari Hindu, dari kaum dan suku. Nah ada pula tadi tu kata Pak bahwasanya kalau dari Hindu namanya kan apakah penghulu kok Allah dilewakan sebelumnya. Itu yang harus dipastikan. Kalau seandainya datuk kalau dilewakan berarti ibaratnya baju masih terlipat di lemari. Nah tentu masih bisa dipakai kok keponakan namanya Pak Nah atau pilih kaum ikutnya Pak Nah, jadi yang pertanyaannya Pak, kok nyampang datuk ke ya Allah dilewakan Pak? Contohnya lah dilewakan Pak. Nah, jadi sebelumnya meninggal dunia Pak, hanya lupa bagi wasiat contohnya. Nah, Allah tak mayit datang kubur jadi bacakan dengan banyak. Nah, tentu itu jadi fenomena lo jadi lingkungan berkaum namanya Pak. Jadi apabila seorang penghulu meninggal dunia, sementara penghulu atau datuk itu lah diangke, lah dilewakan oleh kaum. Lah dilewakan. Artinya penghulu itu boleh diganti dengan tata cara dua Pak. Pertama, balewa di tanah tasirah. Yang ketiga, memang dilakukan musyawarah kaum atau sepakat kaum. Yang dikecian balewa di tanah tasirah itu penghulu itu kan ada panungke. Panungke Pak ya. Nah, di saat penghulu itu meninggal dunia, maka ini digantikan oleh, kalau sepakat kaum digantikan oleh panungke, maka
setelah jenazah atau setelah sang penghulu ini dikuburkan, ya, itu dilewan. Itu namanya balewa di Tanah Tasirah. Tapi walaupun demikian, tentu sebelum prosesi paduki payah dilaksanakan, kaum sepakat dulu. Apakah sepakat panungke eko yang menggantikan? Tapi kalau tidak, itu dilipik dulu. Diadakan kembali musyawarah kaum. Musyawarah kaum. Nah, tadi dikatakan di kecian, ada atau tidak wasiat. Nah, kalau ada wasiat, sepanjang wasiat itu sesuai dengan syarat dari kaum atau suku atau Hindu tadi, itu wajib dilaksanakan. Kalau ada wasiat saindak ambo, maka datu akan ambo agihkan atau diangkat kaiko. Nah, itu memang harus dilaksanakan. Tapi prosesnya kaum tetap menyepakati. Tidak mungkin rasanya kalau wasiat seorang almarhum itu tidak dilaksanakan. Kemudian kalau tidak ada wasiat, dengan meninggalnya penghulu, itu digantikan oleh panungkeknya. Panungkeknya, Pak. Nah, panungkek itu kalau kaum sepakat, mungkin panungkek itu tidak ada cacatnya secara adat dan tidak ada cacatnya secara agama. Kemudian secara hukum negara atau pembidana tidak ada cacatnya. Kalau kaum sepakatnya dilewakan langsung di Tanah Tasirah. Dan itu tidak perlu lagi proses pengangkatan. Nah, fenomena kini kok Pak, mai ko lah terkumpul Pak, ibaratnya lah lebih 1 hari terkumpul Pak. Mbak kok misalnya kini baru menjadi problemanya di lingkungan masyarakat ini Pak, di kaum tuh. Nah, kan itu jadi suatu masalah Pak. Sebenarnya itu bukan permasalahannya. Awak lihat dulu, apakah di saat sebelum almarhum itu paduki payahnya kita laksanakan, ada tidak kaum bermusyawarah? Kemudian posisi panungkeknya ada tidak saat itu? Kenapa tidak dilewan di Tanah Tasirah kalau ada panungkeknya? Nah, setelah beliau meninggal, sudah tuh terjadi peributan. Awak harus suruh dulu ke pangkanya. Dicari dulu apa penyebabnya. Pembunuh itu pasti ada penungkek. Dan pasti ada perangkatnya. Imam Khatib lah pegawainya pasti ada. Apakah Imam Khatib lah pegawai dan penungkek tadi kok tidak bermusyawarah? Siapa yang akan menggantikan mamaknya yang meninggal kok? Nah, kini terjadi persoalan. Beliau lah meninggal. Ibu-ibu yang nanda. Nah, yang nanda itu kita lihat. Penghulu yang meninggal kok, penghulu Hindu, kaum atau suku. Kalau inyo kaum, maka musyawarah kaum balik. Musyawarah kaum balik untuk mendudukan menyepakati sia yang akan diangkat jadi penghulu pengganti almarhum itu. Kan ada lo istilahnya kalau dia lainnya meninggal itu kaum tidak sepakat lagi diambil oleh anak Syanu. Betul. Itu diambil dalam kesepakatan kaum. Jadi tidak bisa kaum itu mengklaim-klaim Syanu, anak Syanu tidak bisa, keponakan Syanu tidak bisa. Itu musyawarah kaumnya. Karena mengangkat penghulu itu salah satu kaum, mengangkat rajo salah satu alam. Nah, itu penghulu harus kaum sepakat. Berarti kuncinya mana Pak Nak? Kita kaji dulu Pak Nak permasalahan Pak Nak. Permasalahannya tentu kita kumpul dulu data dulu sebelum kita majas dulu Pak Nak. Sebelum majas Yang kedua tentu kita kembalikan kepada kaum balik Pak Nak. Hasil dari kaum tentu itu hasil kita bersama Pak Nak. Nah, tentu adalah Pak dan namanya alas sepakat di kaum nama Pak. Tentu adalah terjadi misal Pak kaum kita pecah dua contohnya Pak. Ada yang pecah kayak yang A misalnya. Adalah pecahnya KB. Itu tuh Pak cara menyingkat balik Pak. Contohnya tuh Pak alah terlantik lah dalam dilewan kok Pak. Nah lama kemudian muncullah yang baru Pak yang berbube dan ini dilantik Pak. Baal itu Pak menyikapi masalah itu Pak. Itu permasalahan sawangannya itu adalah permasalahan di kaum yang tidak duduk. Berarti kuncinya kenapa si A setelah melalui proses kaum, setelah dilewakan secara adat yang berlaku, itu kemudian adalah kaum celai ini masih kaum inyo masih kaum inyo berarti awalnya kaumku tidak sepakat. Kalau memang tidak ada kesepakatan saat itu, karena dilanjutkan dulu melewakan, cari dulu sabule-bule saja janji. Nah, kalau memang kaum itu sepakat, basi balangan baju, atau baju sahlai dibagi dua, tidak ada masalah. Baju sahlai bagi dua. Yang dimaksud dengan baju salai bagi dua kok. Zaman kini karena kaum itu kan berkembang. Betul Pak. Lah banyak. Kalau dulu mungkin kemanakan hanya seorang berdua laki-laki yang bisa gitu. Tapi oleh anak Syanu kok, nyola gadang lah pati dan itu baju salai dibagi dua. Musyawarah, tidak ada masalah. Kalau dia sepakat, kalau sepakat. Tapi kalau hanya diperebutkan gelar yang sudah dilewatkan, itu kan nampak mana mainnya Pak. Kaum awak pecah. Makanya
awak harus kembali, kaum penghulu itu adalah pemimpin kaum. Kalau yang dipimpinnya pecah, bahas seorang pemimpin akan memimpin. Jadi jangan salahkan penghulu yang tidak pandai memimpin. Itu kan ya loh. Kadang-kadang ada kemanakan inyo mungkin yang ingin, ada keinginan yang ingin mengambil begitu saja. Sementara rukun syarek dinyo lu lengkap. Di saat itu sehingga diangke lah yang seorang lain dulu. Tapi kalau memang kau menyepakati baju salai dibagi dua, tidak ada masalah. Karena itu merupakan kesepakatan kaum. Sepanjang kaum sepakat lakukan. Karena yang diangke itu adalah yang akan memimpin kaum awak. Berarti tetap juga kunci kembali kepada kaum depan. Jadi yang kedua, karena terjadinya pecah dua tadi itu berarti awalnya tidak duduk kan ya Pak. Di awalnya mungkin tidak boleh. Ada namanya lang. Ada nama lang. Nah tentu kembali lo balik musyawarah ke kaum balik mana baca roja dudukan, baca jadi ciak balik kan kayak gitu Pak. Nah yang kedua, untuk menjadi ciak tentu tidak semudah kita bayangkan, dan namanya ada keinginan tinggi namanya kan, yang baik itu A atau yang B, tentu dia pakai pikiran jernih, hati yang tenang untuk mendudukkan balik tuh. Baik Dusana Ambo, mungkin panjang cerita, hanya itu yang bisa Ambo cerita sama Pak Ambo pada siang menjelang sore gini. Mungkin sebelum menutup diskusi Ambo sama Pak Ambo, ada banyak seketiknya closing statement namanya dia Pak Ambo namanya atau pesan untuk kita bersama. Untuk seluruh kalangan generasi muda, kita harus memahami bahwa adat itu adalah sebuah kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Dan kita harus memegang teguh bahwa hak-hak tradisional itu adalah milik kita. Sepanjang itu adalah merupakan hak tradisional dan masih diakui oleh kaum seperti kepemimpinan tadi yaitu penghulu, mari kita lestarikan bersama. Kemudian terjadi silang sengketa itu selesaikan secara musyawarah mufakat di kaum itu sendiri. Dan keberadaan lembaga adat sesuai dengan tugas fungsi di lembaga adat, apakah itu KAN ataupun untuk Elkam, itu ada salah satu fungsi penyelesaian sengketa sako di pusako. Karena penghulu itu adalah merupakan sako. Merupakan sako yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu atau garis keturunan matrilineal. Itu kita selesaikan bersama-sama. Jangan dijadikan jabatan penghulu ini adalah jabatan yang dianggap sangat ringan dan bukan merupakan jabatan politik, bukan merupakan jabatan birokrasi. Itu adalah jabatan untuk memegang amanah memimpin sanak kemanakan yang ada di kaum itu sendiri. Di terakhir mungkin kepada kita yang bersama, kita bicara persoalan adat, yang paling penting bagi kita itu adalah nilai-nilainya. Dari segi penghulu apa nilainya? Nilainya itu adalah kepemimpinan. Tidak mungkin seorang kelompok, seorang keluarga, seorang kaum tidak ada pemimpin. Disinilah hadirnya seorang penghulu yang menjadi pemimpin di kaum ini sendiri. Mungkin itu yang perlu kita tambahkan untuk